ada perintahnya Tenang, di tenang. dalam Saya belum selesai. Al-Quran. Boleh saya bicara? Jangan kau mempremi. Boleh saya bicara? Kamu itu tolol, nggak tahu. Ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Jangan gelap-gelapan, jangan gelap-gelapan. Sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Kamu yang malu, nggak tolol botol. Saya tidak bisa melihat wajahmu, masalahnya gelap gulita. Coba balik dulu, arah kamera balik. Atau nyalakan lampu dulu, biar nggak gelap, biar bisa diskusi dengan baik. Nah, gitu, baik. Jadi kalau tidak ada dalilnya, berarti menurut kamu itu menuhankan hawa nafsu gitu ya? Gimana dalilnya coba? Baik, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Habis ini saya tunjukkan ke kamu anunya ya. Counternya ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Karena orang muslim kan bilang begitu. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada dalam Bible Yesus ngaku Tuhan. Wow, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan dalam Bible. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan." Sekarang pertanyaan yang sama saya balik ke kamu. Di mana di dalam Al-Quran dalil umat Islam masukin kepala ke gini? Coba tunjukin dalam Quran ayat yang mengatakan, wahai umat muslim, ciumlah batu ke Arab. Coba tunjukkan ayatnya. Al-Azab 21. Al-Azab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bukakan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bacakan. Baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut dan banyak menyebut Allah. Oke. Mana di sini dalilnya mencium batu? Mengikuti dirinya. Enggak ada di sini Kau. disebutkan ciuminlah batu, mana? Ya menuruti dirinya lah, ikuti dia. Oh, ngikutin Muhammad. Oh, Ditambah maksud lagi Anda Anisa orang nyium-nyium batu 80. ini ngikutin Muhammad. Anisa 80-nya lagi. Sebentar, satu-satu dulu. Menurut Anda orang cium-cium batu ini itu ngikutin Muhammad? Iya. Oke. Muhammad nyium batu suruh siapa? Ya kehendak dia lah, orang diam kemauan dia kok. Oke. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi kamu mengatakan ini berdasarkan hawa nafsunya, keinginan dia. Gimana perintah melarang coba? Gimana? Di mana perintah melarang jangan ikuti Rasulullah, coba kau tunjukkan. Baik. Baik. Saya tidak mengatakan, saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Jadi, di dalam Al-Quran jelas dikatakan disuruh mengikuti Muhammad. Saya setuju dengan kamu. Karena memang kamu kan mempertuhan dia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini. Tenang. Saya belum selesai. Boleh saya bicara? Jangan kau mempremi. Boleh saya bicara? Kamu itu tolol, nggak tahu perintah. Apakah boleh saya bicara? Tertulis di Al-Quran, kecuali tidak ada tertulis baru. Oke, ada nggak tertulis dalam Quran cium-cium batu? Itu kan tadi saya sudah sebutkan, ikuti perintah. Oke, Muhammad siapa yang merintahkan nyium batu? Dirinya sendiri lah, kenapa rupanya? Berarti Muhammad mengikuti hawa nafsunya, betul? Larangannya, coba larangannya mana? Larangannya mana? Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan larangannya. Allah, supaya kamu jangan mengikuti cium batu. Mana coba? Saya akan tunjukkan larangannya. Ya.
Baik. Surat Al-Isra. Perhatikan ya. Ayat yang tapi sebelum saya ke sini dulu, saya tanya dulu. Batu kalau diciumin ada manfaatnya nggak? Itu kan untuk menghapus dosa, disebutkan di situ dia dalam hadis. Batu Kenapa untuk rupanya? menghapus dosa. Oke, sebentar. Tenang. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah, bekat Tapi batu. apa? Rahmatnya. Sebentar. Saya ulangi dulu nih. Di Ini dalam saya harus Al-Azhar memperbaiki tadi tempat 21 duduk, dikatakan memperbaiki tempat rahmat duduk saya. Allah, Gini, mengharap rahmat Irfan. Allah. Irfan, Itu mengharap rahmat tadi Allah. saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri toladan, yaitu yang perlu diikutkan. Iya, saya tahu itu. Yang Di situ saya rahmat tanya, rahmat kok Allah kamu itu ulang ada lagi di ke situ? Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? itu suatu apa namanya? Apa namanya? Dalam Apa Sesuatu- manfaatnya nyium batu? ritual dalam ibadah, Iya, apa manfaatnya nyium batu? menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus Yang dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Gantianlah saya tanya. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad nih, Umar ngomong sama batu nih. Ya. Memang orang muslim ini ya ngomong sama batu, ya, ngomong sama Muhammad yang udah meninggal, ya itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya, burung siapa itu di batu. Tenang, jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian ciumi burung-burung Sekali di salib waktu itu. ia menyaksikan Rasulullah mencium Burung Hajar yang bisa Aswad. menghapus dosa itu. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Dapat cium Umar burungnya. pun mengikutinya. Hanya saja Burung-burung yang di sebelum salib itu dapat mencium cium, batu hitam menghapus itu, dosamu. ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada yang sedang ia marahi. Marah dia kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan Tenang. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Dia menghapus dosa, mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali deh. Dulu. Tadi Allah barusan kamu mendapat bilang ampunan. mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Rahmat Sekarang Allah Umar itu- bin Khattab bilang sesungguhnya Allah batu itu menghapus tidak dapat dosa. mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya kamu apa percaya Umar bin Khattab? Dia mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Dalam Khattab diri mencium batu Rasulullah. itu tidak mendapatkan apa-apa. Dalam diri Rasulullah udah ada suri toladan yang mengharap rahmat dari Allah. Kamu nggak Oke lah, nyambung. baik. Malah Baik, Saya bertanya, bisa? jadi gini teman-teman. Kalau bertanya, kita bisa? tanya sama Umar bin Khattab, tanya bisa nggak? batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah. Makanya saya bilang kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat nggak di sana? Dikatakan mengikuti Rasulullah. Sekarang Ada rahmat Allah pertanyaannya, nggak? apakah batu itu menghapus Tanya dosa? dulu, ada rahmat Allah nggak mengikuti Rasulullah? Ya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Rahmat Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran, siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah.
Oke, berarti Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya, betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke Katanya sana. menurut- Oke, kalau orang mencium Hajar Aswad, dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah. Oke, ketika Disebutkan Muhammad dalam surat mencium Al-Ahzab batu, dosanya tadi hapus nggak? 21, mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botolnya Muhammad kamu. punya dosa nggak? Itu saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja yang nanya. Apakah Muhammad punya dosa? Saya bertanya bisa nggak? Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan. Sudah saya Saya jawab. sudah bertanya juga. Lalu masalah saya tanya batu. balik sama kamu. Kamu- Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana Quran, burung berarti patung itu Yesus menuhankan dicium sama hawa Absa, nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Untuk apa? Menciumi sebongkah batu, Burung betul? Yesus dicium-cium. Itu apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana Loh. dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Nggak, kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Videonya nggak kau tengok video. Video. Loh, Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada tadi minjem batu dari saja. mana? Emangnya orang Kristen berdalilkan video? loh, jadi? Nih, hadiah buat kamu nih. Karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersinin kamu. Hacha! Itu dalilnya buat kamu. Gimana sih? Yang menjadi dasar orang Kristen itu Injil, Pea. Kok video? Ada saja nih. Aduh, hebat. Oke lah teman-teman, kita kasih naik Muslim yang masih waras ya teman-teman ya. Bentar, kita kasih naik ada Ubaidillah. Oke, Ubaidillah. Ada-ada saja mereka ini. Dalil video. Ya, Ubaidillah, silakan nyalakan kamera Anda. Ubaidillah. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Ubaidillah. Silakan Ubaidillah, apa yang mau Anda sampaikan? Apa namanya? Namanya Itu apa? masalah rob Bang. Masalah Rob. Iya, Kenapa iya, dengan iya. masalah Rob? Enggak, apa namanya? Kata Bang Edis. Namanya apa? Apa namanya terus? Masalah menuhankan itu Muhammad. Bang, Ya, siap. orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob, itu sudah saya taruh di channel saya. Dan Iya. jumlahnya itu banyak. Iya, Sekarang iya, saya iya. tanya dulu sama Anda, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Enggak, Bang Edis. Tidak. Iya. Oke, Anda saya tunjukkan orang-orang yang mengakui Muhammad itu Rob ya. Mau? Iya. Oke, Iya, mau, Yusuf mau. Yusuf Pei tahu? Yusuf PI baru tahu Bang Edis. Baru tahu. Oke. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob, tapi bukan di hadapan saya doang. Kalau di hadapan orang lain dia nggak mengakui. Nah, terus Tasik Ngaji tahu Tasik Ngaji? Enggak tahu Bang Edis. Nggak tahu juga. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu. Oh Rashid, nih saya putarkan pernyataan Rashid. Karena kalau saya tidak menunjukkan orang-orang atau contoh-contohnya, nanti disangka itu klaim saya. Perhatikan, perhatikan. Iya, iya. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Yeah.
Oh, dia sudah mengakui agama apakah yang robnya itu mayat. Dia sudah akui agama Islam. Jadi robnya kalian itu adalah mayat dalam kubur. Kok bisa tahu Bang Idis? Karena Al-Quran yang menjelaskan demikian. Coba mana apa namanya? Kok bisa tahu kalau apa Muhammad itu roh Bang Idis? Oke. Kata Rob Ya, di ya. dalam Al-Quran pernah nggak ditujukan kepada seorang manusia? Nggak tahu Bang Idis, belum. Nah, satu pernyataan saya. Kamu tidak mengakui Muhammad itu Rob karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Itu jawaban singkat Apa saya. tentang apa tentang Al-Quran masalah roh ini? Muhammad jadi roh. Jawabannya karena Anda nggak tahu Al-Quran itu. Tadi kan Anda sudah mengakui nggak tahu. Bukannya Muhammad itu utusan Allah Bang Idis? Makanya jawaban saya simple. Karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Itu jawaban saya. Lah, kok bisa Bang Idis itu Kok menanggapi ditanya kalau lagi? Islam? Jawaban saya simple. Karena Anda nggak ngerti Quran. Tadi Anda sudah mengakui kok. Gimana? Ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia menurut Al-Quran? Anda bilang nggak tahu kan? Iya, gak tahu Bang Idis. Nah itu sebabnya Anda tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Itu jawabannya. Karena Anda ketidaktahuan Anda. Tuh simple jawabannya. Sudah? Muhammad, iya. Muhammad itu bukannya nabi Bang Idis. Yang bilang Muhammad di dalam Al-Quran bukan Nabi siapa? Ya cuman kok katanya Bang Idis kok rob. Iya, karena Anda tidak tahu kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa juga merujuk kepada manusia. Entah dia nabi, entah dia tukang sayur kek. Pokoknya dia itu Rob, bisa Rob. Itu ditujukan kepada manusia. Iya. Ini mau nanya ini Bang Idis. Apa namanya itu katanya bakmi kana itu? Bakmi kana. Sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesua Kang Idis? Baik, jadi begini. Iya. Nama Iya, iya. nama Yesus itu ya baik, ini pertanyaan bagus nih. Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Iya. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. I, Iya, kemudian iya. huruf O. Iya. Iesus, begitu. Nah, kemudian orang Indonesia ya mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu. Kalau orang mengucapkan syahadat walaupun berzina, mencuri, masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan.
Nggak ada dalam Bible. Kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka. Nggak ada itu. Iya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu banyak. Iya. Banyak Jadi seperti itu. sebenarnya apa namanya, Kristen itu mengikuti siapa Bang Endi sebenarnya? Kristen Yang itu, sesungguhnya. Kristen itu mengikuti Bapa di surga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di surga.